Ada informasi baru seputar masa depan Adrien Rabiot. Sang gelandang dilaporkan kembali diminati oleh Manchester United. Team Talk melaporkan bahwa situasi Rabiot ini menarik perhatian MU. Setan Merah berencana untuk mencoba merekrutnya. MU dikabarkan kembali berminat merekrut Rabiot karena mereka butuh tambahan tenaga di lini tengah mereka. Ini disebabkan MU akan menjalani jadwal yang sangat padat setelah jeda internasional nanti. Sementara beberapa gelandang mereka seperti Casemiro masih belum berada di performa terbaik. Itulah mengapa tim pelatih MU mempertimbangkan untuk mengangkut jasa sang gelandang dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, MU akan mencoba untuk merekrut Rabiot. Namun mereka akan mencoba menego beberapa hal. Salah satunya adalah masalah gaji. Sang gelandang dikabarkan meminta gaji yang besar karena statusnya sebagai free agent. Di sisi lain, Rabiot juga menuntut bonus yang besar. Jadi jika ia mau menurunkan tuntutannya itu, maka MU bakal merekrutnya. Laporan yang sama juga menyebut bahwa Man United harus gercep jika mereka serius ingin merekrut Rabiot. Pasalnya sang gelandang kini lagi intens berkomunikasi dengan Galatasaray dan sejumlah klub Saudi Pro League. Bek anyar Manchester United, Matthijs de Ligt mengomentari kondisi timnya saat ini. Ia yakin bahwa Setan Merah saat ini berada di jalur yang tepat untuk meraih kesuksesan. De Ligt optimistis bahwa MU masih bisa berprestasi meski kondisi mereka lagi sulit. Sejak awal kami bergabung dengan proyek ini adalah untuk mengembalikan United ke tempat yang semestinya yaitu di puncak Premier League, buka De Ligt kepada MU TV. De Ligt tidak menampik bahwa United saat ini berada dalam tren yang negatif. Namun ia menyebut bahwa MU juga membuat sejumlah progres yang bagus. Itulah mengapa sang bek optimistis bahwa MU berada di jalur yang tepat untuk meraih kesuksesan. Untuk bisa mencapai itu, kami harus berjalan selangkah demi selangkah. Saya pribadi merasa kami sudah membuat sejumlah langkah yang bagus saat ini, sambung De Ligt. Menurut De Ligt, MU saat ini punya materi tim yang sangat bagus untuk bersaing di papan atas EPL. Jadi ia optimistis Setan Merah bisa lekas bangkit dari keterpurukan dan menutup musim 2024-2025 dengan prestasi yang apik. Saya rasa kuncinya adalah bagaimana kami bisa berlatih dengan baik sehingga kami merasa percaya diri di setiap pertandingan. Kami saat ini memiliki skuad yang bagus dan saya yakin kami bisa melangkah jauh di semua kompetisi yang kami ikuti, ia menandaskan. Legenda hidup sepak bola Prancis, Zinedine Zidane, mengindikasikan kembali ke lapangan hijau. Zidane yang terakhir kali menangani Real Madrid pada 2021, kini dikaitkan bakal menjadi pengganti Erik ten Hag di Manchester United. Zinedine Zidane belum kembali menjadi manajer tim sejak meninggalkan Real Madrid pada Mei tahun 2021. Namun, baru-baru ini mantan gelandang Juventus dan Real Madrid ini dikabarkan bakal kembali melatih. Rumor mengenai kembalinya Zidane ke kursi kepelatihan mulai berkembang setelah terlihat hadir dalam sesi latihan di Real Betis baru-baru ini. Zinedine Zidane muncul di tengah ketidakpastian mengenai masa depan Erik ten Hag di MU, yang baru saja kalah 0-3 dari Liverpool di Old Trafford. MU, yang manajemennya kini dipimpin Sir Jim Ratcliffe dan tim penasihatnya, sebelumnya mempertimbangkan beberapa pelatih top, seperti Thomas Tuchel, Graham Potter, dan Gareth Southgate. Selain itu, L'Equipe juga mengabarkan Zinedine Zidane memperlihatkan ketertarikan untuk menggantikan Erik ten Hag. Meski masih bertahan untuk sementara waktu, masa depan manajer asal Belanda itu tidak menentu. Dalam peluncuran film mengenai mantan manajer Juventus, Marcelo Lippi, Zidane sempat ditanya mengenai kemungkinan untuk kembali melatih. Saat itu, Zidane mengaku tak ada yang mustahil. Kenapa tidak, segala sesuatu bisa terjadi. Sekarang saya sedang melakukan hal lain, tetapi kita lihat saja nanti. Saya tentu saja ingin kembali ke bangku pelatih, ujar Zidane. Matthijs de Ligt buka-bukaan terkait keputusannya untuk bergabung dengan Manchester United. Ia mengakui bahwa Erik ten Hag memainkan peran besar dalam keputusannya tersebut. De Ligt mengakui bahwa ia tidak sulit untuk memutuskan pindah ke MU. Bergabung dengan Man United adalah keputusan yang mudah, buka De Ligt dalam wawancaranya di MU TV. Menurut De Ligt, pindah ke MU itu merupakan transfer yang sempurna untuknya. Karena ia berkesempatan bekerja dengan Ten Hag sekali lagi sekaligus merasakan bermain di Premier League. Di musim panas ini, tidak hanya United yang menginginkan saya, di mana pelatih juga sangat ingin saya bergabung, jadi saya tidak sulit untuk mengambil keputusan, ungkap De Ligt. Saya juga berkesempatan untuk mencicipi bermain di Premier League dan juga bergabung dengan klub terbesar dalam sejarah sepak bola Inggris. Itulah mengapa saya tidak sulit memutuskan pindah ke klub ini, sambung De Ligt. De Ligt mengaku senang bisa berani dengan Ten Hag di MU. Ia menyebut sang pelatih berperan besar dalam karirnya dan ia yakin Ten Hag mampu membuatnya jadi lebih jago lagi. Ya, pelatih adalah sosok yang penting bagi saya, karena dia mengenal saya dengan baik. Saya juga mengenalnya dengan baik, di mana ia menjadikan saya kapten di Ajax, sambung De Ligt. Saat kami masih di Ajax, ia membuat saya sangat percaya diri, ia memberikan saya banyak motivasi untuk memimpin tim tersebut, pungkas De Ligt.
Mantan pemain Chelsea, William Gallas memberikan prediksi terkait masa depan Erik ten Hag. Ia menilai pelatih asal Belanda itu tidak akan selamat dari pemecatan di musim ini. Gallas percaya bahwa ten Hag bakal dipecat tidak lama lagi. Dari apa yang saya lihat, Manchester United punya kans yang sangat tipis untuk finish di 4 besar musim ini, buka Gallas kepada Gambling Zone. Menurut Gallas, wajar banyak pihak yang menilai ten Hag bakal dipecat oleh manajemen MU. Karena ia menilai kalah 3-0 dari Liverpool di Old Trafford itu tidak bisa diterima. Bagaimana bisa mereka kalah 3-0 di kandang melawan Liverpool? Para mantan pemain United pasti marah besar karena penampilan mereka itu tidak bisa diterima, sambung Gallas. Ini musim ketiganya di United dan mereka merekrut banyak pemain di musim panas ini. Mungkin Manchester United terlalu besar untuk ten Hag, dan ia mendapatkan tekanan yang tidak bisa ia atasi. Menurut Gallas, sebuah keniscayaan jika ten Hag dipecat manajemen MU. Bahkan ia memprediksi bahwa sang pelatih bisa dipecat setelah jeda internasional nanti. Sejujurnya, saya rasa tidak lama lagi kita akan melihat Manchester United memecat Erik ten Hag, sambung Gallas. Jika mereka kalah dari Southampton dan tiba-tiba manajemen MU memecatnya, maka saya tidak akan terkejut, pungkasnya. Keputusan Manchester United meminjamkan Jadon Sancho disoroti oleh Jurgen Klopp. Mantan bos Liverpool itu mengaku tidak habis pikir mengapa transfer itu terjadi. Klopp sendiri mengaku tidak habis pikir mengapa MU menyingkirkan pemain sekaliber Sancho. Saya tidak habis pikir dengan apa yang terjadi, buka Klopp yang dikutip The Mirror. Menurut Klopp, keputusan melepas Sancho ke Chelsea itu merupakan tindakan yang tidak benar menurutnya. Ia juga mempertanyakan mengapa Erik ten Hag membiarkan Sancho pergi di bursa transfer kemarin. Jika seluruh dunia kehilangan kepercayaan pada seorang pemain, maka manajer harus menjadi sosok yang berdiri di belakang pemain itu, buka Klopp. Menurut Klopp, keputusan ten Hag meminjamkan Sancho ke Chelsea itu tidak masuk akal. Ia menilai mengapa sang manajer melepaskan pemain dengan label mahal kemudian meminjamkannya seakan-akan dia pemain yang tidak berguna. Saya tidak sepakat dengan anggapan bahwa seorang pemain tidak berguna. Sebuah klub tidak bisa membeli seorang pemain dengan harga 80 juta pounds lalu meminjamkannya ke klub lain, pungkas Klopp. Mantan bek Arsenal William Gallas berbicara tentang situasi Casemiro di Manchester United. Ia mengklaim kalau Casemiro sudah tidak bahagia di klub. Casemiro tampak sangat kesulitan menunjukkan performa terbaiknya di Manchester United. Melihat situasi itu, Gallas berkesimpulan bahwa Casemiro sedang tak bahagia di klubnya saat ini. Pertanyaan besar mengenai Casemiro adalah, apakah dia bahagia di Manchester? Ujar Gallas kepada Gambling Zone. Menurut saya, bahasa tubuhnya menunjukkan bahwa dia tidak bahagia tinggal di sana. Dia membuat lebih banyak kesalahan daripada saat dia di Real Madrid, saat dia hidup dengan gaya hidup yang hebat dan cerah. Gallas berpendapat kalau faktor cuaca juga bisa membuat Casemiro mengalami kesulitan di Manchester United. Sekarang dia berada di Manchester dan cuacanya dingin dan hujan dan itu bisa menyulitkan beberapa pemain di luar lapangan, lanjutnya. Dia berasal dari Brasil dan kemudian tinggal di Spanyol dan tidak seperti dia baru saja menyeberangi perbatasan dari Prancis yang cuacanya mirip. Itu tidak selalu mudah. Meski masih di awal musim, tekanan pada manajer Manchester United Erik ten Hag sudah meningkat. Ini lantaran ten Hag membawa timnya mengalami kekalahan beruntun di Liga Inggris, termasuk kekalahan kandang menyakitkan dari Liverpool. Namun, sebelum ia menandatangani perpanjangan kontrak, beberapa manajer terkenal dikaitkan dengan penggantinya di klub. Thomas Tuchel dan Gareth Southgate dikaitkan dengan pekerjaan di MU, termasuk Zinedine Zidane, yang pernah melatih Real Madrid. Tapi, Zidane mengundurkan diri pada tahun 2021, setelah membawa Real Madrid meraih 3 gelar Liga Champions antara tahun 2015 dan 2018. Sekarang, menjelang kemungkinan kembali menjadi manajer, ia terlihat mengikuti sesi latihan Real Betis. Pemain legendaris Prancis itu tak terduga terlihat berada di tempat latihan klub. Sebuah video menunjukkan pria berusia 52 tahun itu menonton sesi latihan Betis pada hari Rabu, yang menandai pertama kalinya putranya, Elias, berlatih dengan tim utama. Elias, 18 tahun, menghabiskan 11 tahun di Real sebelum menandatangani kontrak dengan Betis, yang dikelola oleh mantan manajer Manchester City Manuel Pellegrini. Nama Zidane pun terus dikaitkan dengan Man United. Tapi, kepala eksekutif klub Omar Berrada menyatakan masih mendukung ten Hag. Kami sangat senang dengan keputusan itu untuk memberi ten Hag kontrak baru, katanya. Meski CEO Omar Berrada menyatakan masih mendukung ten Hag, The Mail melaporkan MU sudah mulai bergerilya menyiapkan pengganti pelatih asal Belanda tersebut. Manajemen tim mengantisipasi kemungkinan ten Hag dipecat pada akhir bulan jika tak kunjung membaik kinerja. Gelandang Lille Angel Gomez menyampaikan perasaannya setelah mendapat panggilan pertamanya dari timnas Inggris. Ia menceritakan bagaimana kepindahannya dari klub masa kecilnya, Manchester United pada 2020 silam membawanya ke titik ini.
Ketika aku pergi dari MU, aku pikir bahwa ini merupakan langkah terbaik untukku sebagai pemain dan juga untuk diriku sendiri, tuturnya dilansir dari ESPN. Lalu, Gomez mengungkapkan bahwa ia sempat mengalami kesulitan ketika pergi ke Liga Prancis untuk meniti kariernya. Akan tetapi, itu membuatnya bersyukur karena dengan keputusan tersebut, ia berhasil masuk skuad The Three Lions. Sejak pindah, terdapat banyak rintangan dan aku juga sempat mengalami berbagai momen sulit dalam karirku. Kendati demikian, aku merasa bahwa itu semua sepadan dengan apa yang telah kucapai saat ini, lanjut Gomez. Gelandang berusia 24 tahun ini sempat masuk ke dalam jajaran pemain yang diseleksi Gareth Southgate, yang kala itu masih bertugas untuk perhelatan Piala Eropa 2024. Manuel Ugarte, gelandang 51 juta pound Manchester United, dilabeli Scott McTominay versi mahal, setelah beredar statistik mengkhawatirkan. Manchester United jor-joran membeli gelandang bertahan baru, di tengah makin merosotnya performa Casemiro pada pekan-pekan pembuka Liga Premier Inggris 2024/25. Gelandang Brasil itu dinilai sudah tak layak bermain di level elit, dan kini dikaitkan dengan raksasa Turki Galatasaray. Namun Manchester United telah mempersiapkan penggantinya, dengan memboyong Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain seharga 51 juta pound. Erik ten Hag membutuhkan sosok jangkar di ruang mesinnya karena pemain jebolan akademi Scott McTominay resmi dilepas ke Napoli musim panas ini. Ugarte telah menjuarai Ligue 1 bersama PSG dan mencatatkan 22 penampilan senior untuk Uruguay, menembus skuad Piala Dunia 2022 dan tampil di Copa America 2024 serta berpengalaman di Liga Champions Eropa. Namun, baru-baru ini statistik pemain 23 tahun tersebut beredar di media sosial, bahwa ia merupakan gelandang paling sering digocek dribble pas di UCL musim lalu per 90 menit 4,1, di antara gelandang-gelandang lain yang tampil setidaknya 200 menit. Statistik tersebut pun menarik perhatian dari para penggemar tim rival. @replay_M berkata di media sosial, mereka beli Scott McTominay versi mahal. Fans Chelsea @Streamerset menambahkan, supporter Chelsea sudah bilang dari dulu bahwa kami beruntung tak jadi membelinya, tapi mereka tak mau mendengarkan. Penggemar PSG @PSGNJ1 mewanti anti setan merah dengan berkata, saya suka Manu, tapi dia membuat Ruben Loftus-Cheek seperti ruwet gulit.